Oke. Perkenalkan, nama saya Firdarani Nurita Hutagalung dari Universitas Psikologi Muhammadiyah Malang dengan NIM 2019-102-303-11315. Di sini saya akan menjelaskan sebuah bisnis plan yang akan kedepannya mungkin akan saya pergunakan dalam karir saya. Di sini saya akan menjelaskan seperti yang sudah terlihat di layar monitor, nama usaha yang nantinya akan saya buat yaitu Nebula Cloth. Bidang usahanya itu merupakan bisnis clothing dan jenis produk yang akan didagangkan itu pakaian. Dan alamat perusahaannya itu insya Allah di Jalan Kapten Ramli nomor 103. Nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 085156244819. Kemudian identifikasi masalah bisnis. Di dunia fashion yang selalu berkembang, pesat membuat bisnis di bidang ini tidak pernah ada. Jika Anda ingin memulai sebuah bisnis yang mudah dengan target pasar yang luas, bisnis fashion ini bisa menjadi pilihan untuk ditekuni. Banyak anak muda yang pada masa kini melek akan fashion yang dipadukan dengan desain-desain di masa kini, fashion urban dan streetwear kini digandrungi oleh para anak muda. Nah, seperti yang kita ketahui, kita hidup di zaman 4.0 dan semenjak adanya pandemi secara tidak kita sadari banyak anak-anak muda yang mulai penat lah berada di dalam rumah sehingga mereka mencari udara di luar dengan cara apa sih istilahnya OTD gitu. Banyak anak-anak muda yang menggunakan fashion-fashion di kala 90-an dan juga fashion itu tidak terlalu kaku untuk sekarang. Kalau dulu itu laki-laki itu nggak boleh pakai rok, tapi di zaman sekarang itu fashion itu nggak ada batasnya. Gitu. Tidak hanya di kota besar, dunia fashion yang bertema dengan streetwear ataupun urban juga telah memasuki setiap wilayah karena juga adanya media yang selalu update untuk di kalangan muda sekarang. Utamanya adalah kaula muda yang mengikuti tren masa kini hingga bidang fashion dan kini menjadi kebutuhan primer bagi penikmatnya. Semua kalangan, anak kecil, dewasa, maupun segmen pasar usaha ini juga festival clothing. Nah, seperti yang bisa kita lihat, sekarang itu banyak, meskipun dalam kondisi pandemi, tapi orang-orang itu tetap mau buat berusaha gitu. Banyak sekarang itu kayak bangunan expo kecil, dan mereka tuh menjualkan beberapa clothingan dari brand-brand mereka, dan untuk membuat sebuah brand itu tidak sesulit dahulu gitu loh, dan tidak sekaku dulu. Kalau dulu itu kan kayak masih takut pasar ini mati, pasar itu mati, dan sekarang itu nggak sesulit itu gitu loh. Semua pun bisa mencoba buat bisnis ini. Makanya saya mengusulkan bisnis ini karena semua kalangan itu bisa menekuninya. Kemudian penjelasan mengenai produk Nebula Cloth merupakan sebuah jawaban untuk mengikuti mode fashion yang selalu dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Dengan bahan kain pakaian yang memiliki kelas premium, setiap brand besar lainnya. Produk kita siap bersaing untuk memenuhi kebutuhan sandang zaman sekarang dan nantinya. Berbahan super cotton baht 24S dan tinta platisol yang sangat memuaskan mata saat dipakai dan juga pengerjaan yang profesional dengan quality control yang baik, maka bisa dikatakan bahwa produk lokal dengan kualitas premium. Nah, jadi penjelasan mengenai produk di sini, produk kami itu menggunakan kualitas yang sangat premium. Kalau seperti yang kita ketahui bersama, banyak brand-brand fashion itu yang kadang kalau dicuci itu bisa gambarnya tintanya tuh bisa merekat gitu loh. Tapi kalau di brand kami insya Allah dengan kualitas yang premium dan penanganannya juga lebih premium, pasti anti lengket. Dengan desain streetwear yang memiliki konsep yang matang, kami hadir dengan suatu keunggulan yang menjadikan terobosan bahwa membeli produk bermerek itu tidaklah harusnya mahal. Tidak hanya kaos dengan desain masa terkini, kini juga memproduksi celana jeans, hoodie, jaket, dan juga sandal dengan kualitas yang bisa diadu dengan produk besar di luar sana. Orisinalitas dan juga kualitas premium merupakan kejelasan bahwa produk kita
produk ini tuh memiliki original lokal yang termasuk local pride. Jadi merupakan suatu terobosan untuk mengimbangi kualitas pasar yang saat ini banyak orang lebih tertarik dengan fashion-fashion luar. Tapi kami membuat terobosan bahwa produk lokal juga mampu untuk menyaingi produk luar. Kemudian latar belakang bisnis ini, saya membuat bisnis ini karena saya suka untuk mengkoleksi dan memperhatikan desain-desain yang memiliki keindahan tinggi pada suatu pakaian dan juga memperhatikan kualitas pada pakaian tersebut. Saya merasa bahwa bisa menjadi trend center. Di sini saya juga sering membuat desain-desain kaos untuk fashion saya sendiri dan berpikir bahwa ini merupakan peluang bisnis yang bagus dan sesuai dengan fashion saya. Jadi latar belakang yang paling rasional menurut saya kenapa saya membuat ini karena saya sendiri suka menggunakan brand-brand lokal gitu. Karena saya tertarik daripada saya harus membudayakan budaya luar tapi saya itu sebenarnya bisa membuat brand itu sendiri, kenapa tidak gitu. Dan tujuan yang pertama saya membuat ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan, yang pastinya mendapatkan keuntungan dari bisnis ini, dan yang kedua mendalami fashion saya dalam dunia fashion dan desain, yang ketiga mengedukasi kaum muda untuk mencintai produk lokal. Kemudian potensi bisnis, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dunia fashion yang selalu berkembang, pesat maupun bisnis di bidang ini tidak pernah ada matinya. Jika Anda ingin memulai bisnis yang mudah dengan target pasar yang luas, bisnis fashion ini bisa menjadi pilihan untuk ditekuni, utamanya yaitu di kaula muda yang mengikuti tren masa kini di bidang di bidang fashion yang kini menjadi kebutuhan primer bagi penikmatnya. Semua kalangan, anak kecil, dewasa merupakan segmen pasar pada usia ini dan juga festival clothing. Dan lanjut pada bab 2, pembahasan analisis SWOT. Yang pertama faktor internal. Yang jadi strange dari bisnis ini yaitu keunggulan produk. Produk ini merupakan tawaran untuk mereka yang mengikuti fashion dengan gaya yang unik, harga terjangkau, namun tetap memiliki kualitas yang bagus serta brand terkenal lainnya dan original produk lokal. Dan kemudian kedua yaitu inovasi saya, memberikan gaya yang unik, baru, serta berbeda dengan pakaian yang memiliki desain streetwear yang memiliki konsep yang matang. Kami hadir dengan suatu keunggulan yang menjadikan terobosan bahwa membeli produk bermerek tidaklah harusnya mahal. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kualitas yang kami tawarkan itu merupakan kualitas yang premium. Seperti yang kita tahu bahwa kualitas premium itu memiliki harga jual yang tinggi, tapi kami membuat suatu terobosan bahwa dengan kualitas yang premium pun kalian tidak perlu untuk mengeluarkan finansial yang terlalu besar atau mahal. Kemudian bahan baku yang digunakan memiliki kualitas premium, kita tetap melakukan quality control untuk menjaga kenyamanan pembeli. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan dari produk ini yaitu weakness. Yang pertama, banyaknya saingan dengan desain yang hampir sama dan memiliki keunikan masing-masing. Bisnis sandang memang tidak selaku bisnis pangan. Dan yang kedua, desain yang menurut kita bagus belum tentu di mata orang lain itu bisa bagus gitu. Karena seperti yang dikatakan tadi, banyaknya saingan. Untuk bisnis clothing itu tentu saja banyak orang yang membuat bisnis ini karena cenderung target pasarnya itu mudah dan pasti dipakai orang lain, dipakai orang lah, karena orang pasti kan pakai pakaian dan juga karena keunikan kita bisa menggunakan kata unik untuk berada di pasar, masuk di pasar-pasar kecil yang orang-orangnya itu suka akan baju unik ataupun desain-desain unik yang beda dari yang lain dan itu bisa menjadi satu poin ketertarikan sendiri dalam hal bisnis ini. Dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, peluang, opportunis. Banyak anak muda yang pada masa kini melek akan fashion, yang dipadukan dengan desain-desain masa kini. Fashion urban streetwear kini digandrungi oleh para anak muda. Tidak hanya kota besar, dunia fashion yang bertema streetwear dan juga telah memasuki setiap wilayah karena juga adanya media yang selalu update untuk kaula muda sekarang. Dengan adanya terobosan baru, yang berada di e-commerce seperti banyaknya potongan harga, kita juga harus memasuki inovasi terbaru, tetap bertahan dengan komitmen awal pada usaha kita.
dengan tidak mengurangi kualitas bahan, menekankan harga yang lebih murah, mungkin kita akan mendapatkan keuntungan namun masih bisa untuk bertahan, menambah kepercayaan pelanggan. Kemudian yang kedua, yang menjadi threat ataupun ancaman dalam bisnis ini adalah kehabisan inovasi dalam menerapkan desain-desain yang bisa mempertahankan pelanggan dan juga kualitas barang. Karena sandang juga tidak laku secepat pangan, karena sandang bisa termasuk kebutuhan sekunder. Nah, kenapa di sini saya menjelaskan bahwa ancaman itu salah satu faktor terbesarnya kalau dalam bisnis clothing itu yaitu desain. Karena seperti yang saya amati di pasaran, Indonesia itu banyak bisnis lokalnya itu yang cenderung latah. Jadi kalau misalnya dari luar, dari negara luar ada sebuah desain yang seperti ini di Indonesia itu bakal menggunakan itu juga dan tidak sedikit orang yang mempunyai brand-brand seperti kayak suka meniru gitulah istilahnya. Jadi banyak banget karena dia terlalu terobsesi untuk membuat suatu barang luar karena harganya tinggi, sehingga kadang di Indonesia sering dibuat kayak dupe-dupenya gitu. Tapi ya insya Allah di produk kali ini kami tidak akan menggunakan teknik itu. Kemudian strategi SWOT-nya, yang pertama opportunity yang memiliki pasar yang dinamis pada kaula muda, kemudian yang kedua merupakan trendsetter pada masa kini. Harga yang lebih terjangkau, desain yang dapat dikuasai banyak orang. Terus yang menjadi weakness-nya yaitu banyaknya saingan dengan desain yang hampir sama dengan konsepnya. Yang kedua, merupakan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang menjadi tristnya, kehabisan inovasi dalam menerapkan desain-desain yang bisa mempertahankan pelanggan dan juga kualitas barang. Kemudian yang menjadi strength kembali yaitu selalu melakukan promosi di kalangan masyarakat secara offline maupun online. Yang kedua, mendapatkan e-commerce agar lebih luas jangkauan pasarnya. Dan yang weakness-nya, yang pertama selalu memberikan quality control agar customer tetap setia dengan produk kita. Kemudian pada bagian perencanaan bisnis, yang pertama sasaran dan target pasar. Sasaran saya yaitu kaula muda yang sedang hiruk-hiruknya pada model fashion masa kini dengan mengikuti trend center yang ada. Dengan adanya terobosan baru yang berada di e-commerce, setiap banyaknya potongan harga, kita juga harus memberikan inovasi terbaru untuk tetap bertahan dalam komitmen awal pada usaha kita. Dengan tidak mengurangi kualitas bahan dan menekankan harga yang lebih murah, mungkin kita akan sedikit mendapatkan keuntungan, namun masih bisa untuk bertahan dan menambah kepercayaan pelanggan. Kita tidak akan menggunakan metode offline online dalam usaha ini dengan membangun toko offline dalam sebuah nilai positif sebagai simbol bahwa usaha kami memiliki identitas dan juga sebagai tempat utama pada barang yang akan dijual. Dengan toko online, kita juga lebih banyak dan lebih menjangkau marketplace di luar sana. Jadi perencanaan bisnisnya yang akan kami terapkan seperti pada umumnya, pada awal opening kami akan membuka diskon secara besar-besaran ya mungkin sekitar 60% untuk menarik target pasar karena semua orang pasti suka dengan namanya diskon. Ya, kemudian yang kedua yaitu pembiayaan. Yang pertama biaya tetap fixed cost. Yang pertama sablon kaos, satu piecesnya itu 60.000. Dan yang kedua pembuatan pakaian lainnya sebanyak satu pieces itu 75.000 dan total secara keseluruhan ada 135.000. Kemudian biaya variabel per produksinya, yang pertama ada stiker brand sebanyak 1.000 pieces di rentan harga 200.000 dan plastik brand 1.200 dengan rentan harga 550, handtag brand yaitu 500 pieces dengan rentan harga 500.000 dan totalnya itu ada 1.250.000. Kalau ditanyakan kenapa kita perlu ada stiker plastik dan handbag, karena stiker merupakan salah satu titel yang sangat berkesan. Saya sendiri
waktu dulu suka beli baju tuh yang saya cari pasti stikernya. Karena dengan stiker yang unik dan lucu, itu bisa menambah esensial saat kita membeli barang tersebut. Kemudian yang C, total biaya, fixed cost ditambah variable cost, yaitu 135.000 ditambah 1.250.000, maka totalnya sebanyak 1.385.000. Kemudian biaya dan harga per unitnya, yang pertama sablon 1 pieces kaos, itu kan harganya 60.000. Kemudian ditambah dengan stiker brand, yaitu 2.000 ditambah plastik brand, 750 perak, handbagnya itu 500 perak, maka satu piecesnya itu dihargai dengan 63.250. Dan sabun baju, pakaian lain seharga 75.000 ditambah stiker brandnya itu seharga 2.000, plastik brandnya itu dihargai dengan 750 perak, handbag brandnya itu seharga 500 perak, maka totalnya adalah 77.750. Modal awal pada sablon ini kira-kira akan dihargai dengan sablon 1 pieces kaos itu ditambah dengan satu piece pakaian lainnya seharga dengan 141.000 rupiah. Dan selanjutnya analisis keuntungan, pendapatan dan keuntungan yang akan didapatkan nantinya yaitu yang pertama harga jual 1 pieces kaos seharga 100.000 berarti keuntungannya sebanyak 36.750. Harga jual 1 pieces kain pakaian lainnya 120.000 yang berarti untungnya ada 42.250. Kemudian bagaimana pengembalian modalnya? Jadi sebanyak 3 kali produksi sebanyak 1 pieces kaos ataupun 2 kali produksi sebanyak 1 pieces pakaian lainnya, modal awalnya itu 141.000 dan keuntungan 1 pieces kaos yaitu 36.750 dan 1 pieces pakaian lainnya itu 42.250. Jika dijumlahkan maka total keseluruhannya ada 79.000. Dan bila diproduksi sebanyak 2 kali, maka 79.000 dikalikan 2 yaitu 158.000. Nilai tersebut mampu untuk mengembalikan modal awal yang sudah disepakati tadi. Kemudian lanjut, real business plan-nya. Yang pertama, rencana manajemen. Strategi pemasaran yang akan kami gunakan di sini dengan adanya terobosan baru yang berada pada e-commerce seperti banyaknya potongan harga, kita juga harus memberikan inovasi terbaru untuk tetap bertahan dalam komitmen awal pada usaha kita. Yang pertama, pengembangan produk. Produk ini merupakan tawaran untuk mereka yang mengikuti fashion dengan gaya yang unik, harga terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang bagus dengan setara dengan brand terkenal lainnya dan original dari produk lokal. Saya memberikan gaya yang unik dan baru serta berbeda dengan pakaian yang memiliki desain streetwear yang memiliki konsep yang matang. Kami hadir dengan suatu keunggulan yang menjadikan terobosan bahwa membeli produk bermerek itu tidaklah harusnya mahal. Dengan bahan baku yang memiliki kualitas premium, kita tetap melakukan quality control untuk tetap menjaga kenyamanan pembeli. Usaha untuk menumbuhkan kreativitas tingkat tinggi dan mewajibkan pemikiran kita harus berinovasi agar tidak basi di mata pelanggan, supaya tidak terkesannya itu monoton lah istilahnya. Kita harus membuat suatu terobosan ataupun suasana baru, baik di desain kita dengan ya sesuai tadi dengan target pasar dan perkembangan fashion saat ini. Dan yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Banyak anak muda yang pada masa kini melek akan fashion yang dipadukan dengan desain-desain masa kini. Fashion urban streetwear kini digandrungi oleh para anak muda, tidak hanya di kota besar, namun fashion ini bertema streetwear dan urban juga memasuki setiap wilayah karena juga adanya media yang selalu update untuk kaula muda sekarang. Nah, kenapa kami di sini bilang bahwa adanya media yang selalu update untuk kaula muda sekarang? Kalau misalnya kalian sadar, setiap kita buka Instagram, platform Instagram itu biasanya kalau lihat story orang, biasanya suka lewat itu brand-brand lokal yang kayak mempromosikan barang-barangnya. Nah, kita bisa memasuki pasar itu karena target paling besar sekarang, apalagi di kondisi kayak gini tuh semua pada online. Itu salah satu sasaran empuk untuk fashion dan khususnya bisnis urban streetwear kayak gini. Tidak hanya anak muda, semua umur dan setiap daerah mampu untuk memakainya. Wilayah pemasaran adalah
kota dan bisa dikirim melalui ekspedisi. Dan kegiatan promosinya dengan adanya terobosan terbaru yang berada pada e-commerce, seperti banyaknya potongan harga, kita juga harus memberikan inovasi terbaru untuk tetap bertahan dengan komitmen awal pada usaha kita. Dengan tidak mengurangi kualitas bahan, menekankan harga yang lebih tinggi maupun murah, mungkin kita sedikit mendapatkan keuntungan, namun bisa tetap bertahan menambah kepercayaan pelanggan dan tidak hanya sosmed, kita juga tetap melakukan promosi secara offline. Mungkin dengan membuat mini parties, seperti adanya event untuk memperkenalkan brand kami. Kemudian next, strategi produk. Dan di strategi produk, saya memproduksi brand pakaian ini dengan cara sistem order dan juga ready stock. Produk ini tidak hanya linear ataupun sekunder. Setiap keuntungan dan kerugian akan dimintai pertanggungjawabannya selama per 1 bulan dalam daily mood report, yang berarti laporan setiap bulan sekali akan menjadikan transparansi hasil jual beli dan keuntungan kerugian dalam usaha ini. Usaha ini insya Allah akan buka setiap hari pada pukul 10 pagi dan akan tutup pada 10 malam. Kecuali ada event-event besar dan kepentingan keluarga pribadi secara mendesak, yang akan melakukan proses restock, mengisi stok ulang setiap pada stok yang hampir habis pada setiap bulan sekalinya. Jadi akan dilakukan pengecekan secara rutin untuk ketersediaan barang dan juga apakah pada saat itu kami mempunyai peluang untuk membuat stand-stand di event-event kecil-kecilan di clothingan. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi penerapan harga. Saya menggunakan penerapan harga diskon di setiap event dan juga tanggal tertentu. Kita memberikan diskon untuk tetap memberikan yang terbaik pada produsen. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita ataupun saya juga pasti suka yang namanya diskon. Besar kecilnya diskon itu sudah akan kami pertimbangkan dengan keuntungan yang akan kami dapatkan nanti. Jadi tidak memberikan diskon semata-mata karena ini hari besar, maka kami berikan diskon gitu. Tapi kami sudah mempertimbangkan juga dengan keuntungan yang akan kami dapatkan nanti. Kemudian yang terakhir, rencana pengembangan produksi. Yang pertama, menjalin relasi dengan brand lain agar kolaborasi dan memperluas jaringan. Yang kedua, menitipkan produk ke distro-distro untuk menyebarkan produk brand kami. Yang ketiga, jika sudah sangat kuat dengan modal dan brandnya, saya akan membuat toko tetap untuk brand kami dan brand lainnya agar kerjasama dan juga tetap memasarkan produk kami ke toko lain agar tetap memperlebar target pasar. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.